Lobo cabang, kita bilangnya lobo cabang. Lobo cabang tuh harusnya kecil-kecil loh. Kayak kecil-kecil tapi dia bisa gendut gede-gede gitu. Wah, menyenangkan lah. Nah, ini Zoa. Ini saya minta ini Zoa. Monty masih bisa lah digabung sama LPS, masih cetek lah. Selamat datang di Java Pet and Company. Sekarang saya mau update video mengenai akuarium LPS. Jadi saya mau cerita bagaimana awalnya kita bikin tank ini, berapa lama kita cyclingnya. Nah, pokoknya kita bahas deh satu-satu. Jadi ukuran tank ini 120 kali 55 kali 55. Ini kita pakai Red Sea River 350. Ini akuarium udah lama banget nih. Jadi akuarium ini sejak zamannya, oke udah kita pindah-pindah, kita bawa buat pameran. Ya kacanya sih sedikit jadi burem-burem karena kita makainya juga jorok ya. Jadi pas waktu kita habis pameran kita nggak langsung bersihin, jadi biarin bekas-bekasnya, akhirnya ya udahlah. Tapi masih bisa dipakai, sayang juga kalau dibuang kan. Akhirnya kita fungsikanlah dia di galeri ini. Jadi itu dimensi akuariumnya. Kita cycling ini pertama kan kita bongkar waktu itu. Gara-gara kita mau ganti konsep, apa gara-garanya gimana ya? Saya lupa deh ceritanya. Oh kita geser-geser terus rubuh ya? Oh iya. Iya kan? Kita geser-geser, scapingnya rubuh. Oke udah kacau deh. Akhirnya kita bikin baru. Kita cycling ini lumayan lama nih. Karena pada waktu itu kita semuanya lagi ribet. Sampai pada akhirnya ya kita putar aja terus. Itu mungkin ada sekitar 2 bulanan ya. 2 bulanan kali kurang lebih. Tapi intinya gini. Waktu itu kita bikin ini itu bukan lamanya cycling yang kita butuhkan. Tapi yang baik adalah saat kita masukin koralnya tuh bertahap. Jadi waktu itu kita cuman ada kasih 5 koral dulu. Kenapa 5 koral? Ya karena akuarium kosong. Jadi gini, ini saya ceritain. Kalau misalnya media bakteri kita udah siap nih. Kita pakai satu Marine Pure. Di dalam sini media bakteri. Ini juga media bakteri ngomong-ngomong udah berapa tahun ini udah nggak tahu dah. Ini lama banget nih media bakteri. Ini pokoknya media bakteri ini pindah-pindah terus nih, dibawa ke pameran, dibawa ya pokoknya dimanapun dia berada akuarium ini media bakterinya ya ini yang kita pakai. Jadi media bakteri ini kita siapin. Media bakteri Marine Pure ini itu bisa sampai dengan 2000 liter, sedangkan ini cuman 350 liter. Jadi kita pakai dia. Kenapa kita kasih over media bakteri? Satu, ini saya kasih tahu kalau misalnya akuarium ini isinya cuma 1 atau 2 ekor ikan, banyak nggak bakteri yang hidup di medianya? Belum tentu. Kenapa? Karena amoniak yang dimakan, yang dikonsumsi sama bakteri, ya cuma 2 ekor ikan itu doang. Hasilnya kan dari situ doang. Jadi kita masukin bertahap waktu itu. Kita masukin dulu 5 ekor. 5 ekor koral, saya inget banget. Pertama saya masukin yang si Duncan. Saya masukin Duncan. Saya masukin karang anemon, saya masukin Zoa ini, sama ini. Berapa tuh udah? Ya pokoknya kurang lebih 5 lah. Saya masukin 5. 5 ini saya rawat kurang lebih sekitar mungkin 2 minggu kali. Kalau nggak salah 2 minggu. Kalau dia udah ada isinya, kita pasti akan feeding. Kita kasih makan. Oh sama ada beberapa ikan. Ikan yang itu cuma ada 1 tuh waktu itu. Saat kita cycling tuh yang kuning itu dari, satu ruas jari kecil banget kok. Sekarang udah sekelingking ya. Udah tumbuh sebesar ini. Itu kita kasih makan sama dori, waktu itu ada dorinya. Kita kasih makan. Dia udah makan, dia akan keluarin kotorannya. Dan ada sisa makanannya juga, ada pembusukan. Nah itu dimakan sama bakteri. Akhirnya jumlah bakterinya mulai meningkat. Karena media bakterinya cukup untuk 2000 liter. Medianya udah besar. Tapi kalau isinya nggak ada, iya sama aja nggak akan hidup bakteri karena dia kurang makan. Jadi akan lebih banyak bakteri yang mati daripada bakteri yang berkembang. Karena makanannya nggak cukup.
Habis itu baru kita masukin lagi beberapa koral setelah 2 minggu. Kita masukin lagi koralnya mulai makin banyak, kita diemin lagi. Akhirnya bakterinya mulai kan berkembang kan, karena ada makanan nih. Makanannya udah lebih dari yang sebelumnya. Akhirnya bakteri mulai naik lagi, ngikut. Dia akan mengkonsumsi si kotoran yang dihasilkan dari biotanya. Akhirnya ya ini bertahap lah, kita ngisi bertahap. Lebih enak bertahap memang. Ini mungkin udah umurnya sampai dengan kayak begini nih udah berapa bulan? 2 bulan ada, 3 bulan? Segituan lah ya. Saya juga lupa lah 2 atau 3 bulan. Ini saya lihat perkembangannya enak banget. Jadi kayak ngelihat kayak donatnya udah enak. Terus blastonya makarnya gede-gede. Dankennya dari yang pertama juga oke. Terus babutnya makin gede-gede dagingnya. Jadi kita bisa dengan lebih apa ya? Lebih enak sih main kayak begini karena akuariumnya akan lebih stabil. Karena itu tadi kita masukinnya bertahap, kita masukin lagi bertahap, bakterinya jumlahnya meningkat, masukin lagi bertahap, bakterinya jumlahnya meningkat gitu loh. Jadi akan sesuai nih, balance. Kalau kita bilang balance, cuman saya juga nggak pengen terlalu banyak ikan karena saya lebih suka ngelihat koralnya sebetulnya, karena lebih warna-warni. Kalau ikan ya ini pilihan sih ya, ini opsional lah, selera lah. Kalau misalnya kalian lebih suka ikannya ya nggak apa-apa, suka ikannya. Cuma kalau menurut saya, kalau saya lebih suka koral, saat saya masukin, saya jejelin lagi ikannya, bisa nampung nggak bakterinya? Bisa, karena dia buat 2000 liter, balik lagi. Dia akan ngikutin jumlah amonia yang dihasilkan dari si biotanya berapa. Bakteri pasti akan ngikutin, karena medianya cukup. Cuman menurut saya, kalau ikannya terlalu banyak, akhirnya mereka mulai kejar-kejaran. Mereka mulai cari tempat tinggal. Saat mulai lampu udah mulai redup, udah mulai malam, udah mulai pasti berantem. Jenis-jenis tank apalagi udah mulai keluar dia punya teritori kan, agresifnya. Karena dia sifatnya teritori, akhirnya mulai berantem-berantem, kejar-kejaran, nyenggol lah si koral. Ada yang jatuh lah, ada yang kesenggol lagi mekar bagus-bagus, dia lari-lari, dia mulai kuncup lagi. Saya kurang suka aja, jadi gak buat mekarnya si koral jadi kurang maksimal menurut saya. Tapi ya itu pilihan lah, pilihannya kalian. Terus saya rasa itu dari pertama kita cycling, kita pakai juga Luminos. Ini dari kita cycling ya ini kita pakai. Awalnya satu, jadi kita cuman dikasih sampel doang waktu itu dan ya lumayan lama tuh, kita nunggu sampel kan berapa bulan tuh dia, sebulan lebih kan baru kita datang. Jadi ini satu sampel satu yang udah dijual ya. Akhirnya kita buka satu biar dia memang 2 lah. Kita pakai 2 nih, range-nya cukup buat sampai 120 cm. Dan buat LPS, oke. Kalau mau SPS mungkin bisa ditambah 1 dan udah banyak juga teman-teman river yang udah posting di grup-grup mengenai Luminos untuk SPS. Cuman kita nggak mau main SPS karena saya pikir SPS udah ada lah. Saya pengen LPS karena saya sebetulnya lebih suka juga dengan LPS. LPS tuh warnanya lebih gitu loh, lebih apa ya? Lebih glowing ya. Kalau SPS kan kayaknya ya udahlah SPS. Ya saya juga suka sih, cuman kalau dibanding LPS kayaknya warnanya lebih saya lebih suka dia deh. Warnanya tuh lihat aja, kuningnya dapat, merahnya dapat, kayak lebih galak gitu lah. Warnanya lebih galak. Wavemaker kita pakai Max Pack. Ini Max Pack Gyre XF350 kita pakai 2. Nah, tadinya buat SPS kan, yang sebelum rubuh tuh, makanya kita kasih gede biar dia dihabisin deh tuh semua debu-debu detritusnya kita naikin. Cuman karena buat LPS jadi powernya kita kecilin. Kita kecilin cukup lah buat SPS, cuman kalian kalau lihat nih cuman ya goyang-goyangnya boleh lah, nggak terlalu kuat kan. Karena kita bisa atur. Enaknya DC itu seperti itu. Ya sekarang sih Wavemaker udah mulai banyak yang ya udah mulai pakai controller lah. Kita bisa atur. Terus ini juga yang lama kita pakai Caripsi LiveSend. Cuma saya lupa ini jenisnya apa. Dulu disiapin buat SPS kayaknya kita pakai yang Bimini ya, Bimini Pink karena dia lebih kasar, pasirnya lebih berat. Terus pompa waktu itu kita pakai Fluval.
Cuman pas waktu itu kita datang Aqua Dream, kita pasang Aqua Dream. Ini juga barang lama nih. Skimmernya saya paling suka. Skimmernya Maxpack Turbine Duo Aero Aqua. Jadi si Aero Aqua Duo ini menurut saya salah satu skimmer yang buihnya itu paling fine ya, tipis banget sampai dia micro bubble. Aduh, cakep banget ya. Ini ngomong-ngomong ini juga udah lama nih. Ini mungkin ada 4 tahun, 5 tahun deh ini. Belum pernah diapa-apain, belum pernah diganti dan kinerjanya masih oke banget nih. Coba lihat. Tuh. Enak banget kan ngelihat bubble-nya. Cuma ini baru dibersihin ya, jadi masih bersih. Karena saya juga minta setiap hari kalau bisa dibersihin karena ini display kan. Jangan sampai display itu kotor-kotor ya, tapi masih ada aja lah. Yang masih kotor-kotor. Cuman nggak apa-apa. Ini belum pernah diservis. Ini dari pertama kali datang, ini kita pakai. Pertama kali dulu ada di Indonesia kita pakai nih. Dan bubble-nya tipis banget. Bagus sih, saya suka ini. Masuk ke koral. Koralnya ya kita mix lah. Ada koral ya grade A, grade B, kita mix koral-koralnya. Cuman banyakan grade A-nya kalau menurut saya sih. Nggak tahu, mata kita kan beda-beda. Pertama saya bilang A, kalian bilang B. Ya nggak apa-apa juga, tapi yang penting saya suka dengan koral-koralnya. Mungkin mau saya kasih tahu koral-koralnya dari sini ke sana ke sini. Dari kiri deh ya. Ini kita ada jenis karang daging. Ini atau Lobophilia. Ya ini kita mix lah. Ada yang grade A, ada yang grade B. Dan ini juga, ini harusnya dia kuning. Cuman ini belum keluar kuningnya. Karena ini juga masuknya masih terakhir-terakhir nih, baru. Nah ini juga udah enak. Nah ini kuningnya udah enak. Ini yang lobo cabang, kita bilangnya lobo cabang. Lobo cabang tuh harusnya kecil-kecil loh. Kayak kecil-kecil tapi dia bisa gendut gede-gede gitu. Wah, menyenangkan lah. Nah, terus kita Zoa. Nah, ini Zoa. Ini saya minta ini Zoa. Jadi ada River, sahabat kita juga. Dia udah nggak keurus karena dia kerjanya jalan-jalan mulu. Akhirnya tanknya di shutdown. Ada Zoa aja nih. Saya minta, boleh nggak buat display? Boleh, asal jangan dijual kata dia. Oke, siap. Jadi saya lumayan lah udah dapat yang udah jadi ya, satu batu kayak Zoa Garden gitulah, isinya macam-macam Zoa. Jadi lumayan kan, warna-warni kan. Terus di sana kita juga ada jenis Capri, jenis SPS tuh apa namanya deh, kok gue lupa ya. Montipora jenis Capri. Saya ada 2, yang hijau sama yang merah. Kalau Monty masih bisa lah digabung sama LPS, masih cetek lah. Terus di atas itu ada apa namanya, Jelly Bean jenis Chalice, dan itu lumayan gede loh, segini nih Jelly Bean-nya, kalian bisa lihat. Terus ada Blasto. Nah ini Blastonya saya suka nih, Blastonya tuh gendut dan warnanya udah keluar kuningnya. Sama itu saya suka tuh. Itu dulu saya bilangnya pipa salin ya, namanya apa ya? Ini udah lama juga nggak ngelihat. Jadi dia itu masih satu keluarga sama Blasto, sama Micro Musa. Ini biasanya pipa salin tuh sekarang saya jarang lihat dan warnanya biasanya cuman kayak coklat, paling hijaunya hijau dikit. Cuma nih dapat merah. Ya mungkin ini udah lama lah, jadi dia keluar lagi warna aslinya mungkin merah memang. Terus Duncan juga anaknya banyaknya setengah mati, udah sampai 1 koloni karena beranak terus. Ya koral kalau udah hidupnya nggak keganggu, parameter airnya udah cocok, ya dia bisa beranak banyak. Terus ada toksik karang kuku. Terus ada babut. Nih babutnya juga saya udah nggak tahu bentuk batunya seperti apa. Saya udah lupa, nggak kelihatan. Cuman ya udah jadi gondrong aja. By the way, babut sama kuku kalau misalnya dia bersentuhan dia masih aman. Asal jangan sama yang lain. Sama misalnya karang jenis cendol. Cendol kalau bisa ya ketemu sama cendol lagi. Jangan ini ketemu sama babut nih, bahaya. Mereka saling serang. Terus ada nanasan. Cuman nanasan yang di atas tuh masih kita treatment. Ini juga baru nih. Itu agak bleaching. Ya biarin aja. Mudah-mudahan dia bisa balik. Kalau kondisi parameter bagus, harusnya dia bisa ikut bagus.
Yang penting kebutuhannya dia dapat KHC AMG, fosfat nitratnya, terus kita feedingnya juga bagus. Itu juga jenis nanasan. Nah, itu ada torch, beberapa jenis torch. Saya kurang hafal jenis torch, saya cuma tahu yang gold torch. Tapi sekarang gold torch itu ternyata ada macam-macam. Ada 24K, ada apa lagi? Apa namanya? Banana. Ada banyak banget lah. Banyak deh. Hellfire. Terus ada apa? Nah itu saya ya pokoknya ada lah. Sama ada yang biasa sih. Karang anemone hijau, cuman kita jadiin satu. Oh ada tiger juga. Nah tiger juga saya baru tahu. Tiba-tiba ada ini tiger. Apa lagi tiger? Ya itu tiger kayak begitulah. Itu kita kumpulin jadi satu. Terus ada jenis-jenis ini nih. Ini juga saya suka nih jenis apa? Goniopora. Karena Goniopora tuh warnanya apa ya? Menurut saya cantik-cantik sih. Iya, warnanya ada yang pink, ada yang hijau kekuningan, ada yang kuning, ada yang bagus-bagus nih sekarang. Kalau dulu mana ada Goniopora ya hijau udah. Sekarang warnanya macam-macam, wah canggih. Ada karabirik. Nah ini rusak nih. Aduh saya sebel banget nih. Nih sini. Jadi si plate coral ini, piring gundul, ini ketumpuk sama pasir. Aduh rese banget ya. Jadi ternyata pirgun ketumpuk pasir. Nah ini pasir bisa ada di sini itu gara-gara ikan. Jadi ikan mungkin lari-lari nih ya. Atau lah salah satu nih dari mereka nih. Dia numpuk di atas pasir, mungkin nggak kelihatan beberapa hari. Akhirnya baru ketahuan dibersihin, dagingnya udah hilang. Aduh, padahal bagus nih, sayang banget. Nah ini ada karang otak. Ya ini donatnya ya nggak terlalu mewah sih. Donatnya donat biasa, donat warna. Cuman saya suka karena dia jadi sehat dan warnanya mulai keluar. Jadi koral-koral yang mungkin kalian lihat biasa aja. Cuman saat kita rawat, akhirnya dia keluarin dia punya ininya ya. Karena masing-masing dari koral tuh unik. Kita nggak bisa bilang koral, ya udahlah itu koral hijau, ya udah hijau. Tapi ternyata kalau misalnya kita rawat, dia berubah loh warnanya. Mungkin hijaunya itu jadi lebih metaliknya, lebih keluar, atau mungkin ada keluar kuning-kuningnya, kita nggak tahu. Ya itulah uniknya koral. Terus kita di bawah ada jenis-jenis jamur. Oh ini ada cendol. Nah ini ada bounce, mushroom, jenis jamur juga. Ya ini isinya di akuarium ini ya kurang lebih itulah. Ya mudah-mudahan kalau misalnya memang kita jaga terus si parameternya, nanti next kita bikin video lagi, mungkin kita kasih lihat before dan afternya ya. Jadi kelihatan perubahannya tuh seperti apa. Kalau lampu itu sebetulnya saya lebih suka lampunya biru karena buat naikin warnanya. Cuman kalau kalian mau agak lebih putih nggak ada masalah juga, boleh-boleh aja. Cuman ya kalian harus cek dulu ya, parnya jangan sampai terlalu over, jangan terlalu terang terus dipaksain terlalu lama jam dia nyalanya. Takutnya kasihan, mereka juga nggak nyaman di dalam. Kalau untuk jenis-jenis ini LPS parnya yang kita tahu 50 sampai 150 udah cukup. Emang kalau buat naikin warna ya 50, 70 parnya udah enak banget buat naikin dia punya warna. Cuman dengan catatan parameter air harus stabil. Jangan parnya udah cukup tapi parameternya masih naik turun, percuma sama aja. Mereka kan bleach juga kok. Walaupun parnya udah sesuai gitu. Yang bikin dia bleach itu bukan parnya tapi parameter kalian, suhu juga terutama. Dari asinnya, garamnya juga itu juga bisa bikin kacau nih, si warnanya tuh bisa lari kanan lari kiri, bisa bleaching ya gara-gara itulah. Cek aja ya, paling itu sih kalau untuk lampu saya rasa itu. Cuman saya pernah ngomong kalau kalau koral dengan koral yang sama mungkin belum tentu dia mau di par 50. Jenis koral yang sama di par 50 belum tentu dia mau. Kalian harus cek dia mekarnya di par berapa, naikin sedikit. Kalau dia masih belum mekar, naikin lagi sedikit. Atau flow-nya kalian harus cari tahu sih di mana cocoknya. Cuman kalau saat dia udah bagus, ya udah jangan dipindah. Jangan dipindah-pindah. Kita nggak pernah pindahin. Ini sampai kayak begini kita nggak pernah pindah. Itu juga
kita nggak pernah pindahin karena kita udah tahu mekar dia udah oke, udah gendut, udah tebel, ya udah berarti dia udah nyaman. Oke, sampai di sini terima kasih dan selamat menikmati video LPS. Bye bye.